Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri jejak sebuah kerajaan yang nyaris terlupakan, namun menyimpan gema kejayaan masa silam. Menguak misteri kerajaan Waringin Pitu. Apakah ini Majapahit kedua? Sebuah pertanyaan yang membawa kita pada teka-teki sejarah, di mana bayang-bayang Majapahit mencoba menyala kembali di tengah gelapnya zaman peralihan. Pada abad ke-14, Majapahit berdiri sebagai salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada dan masa keemasan Raja Hayam Wuruk, kerajaan ini menjadi simbol kejayaan politik, ekonomi, dan budaya. Wilayah kekuasaannya membentang luas, disebut-sebut mencakup hampir seluruh kepulauan Indonesia dan sebagian Asia Tenggara. Kekuasaannya begitu mengakar, hingga dalam naskah Nagara Kretagama tercatat puluhan daerah yang tunduk pada Majapahit. Namun, sebagaimana halnya semua kejayaan dalam sejarah, Majapahit pun mengalami keruntuhan, perpecahan internal, perebutan kekuasaan, dan tekanan dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak membuat Majapahit kehilangan kekuatannya secara perlahan. Hingga akhirnya, sekitar akhir abad ke-15, Majapahit tinggal menjadi bayang-bayang masa lalunya. Namun, sejarah tidak berakhir di situ. Di balik kabut waktu, muncul sebuah nama yang membangkitkan rasa penasaran. Waringin Pitu disebut dalam naskah para raton. Waringin Pitu kerap diasosiasikan dengan sisa-sisa kekuatan Majapahit yang mencoba bertahan dan bangkit kembali. Nama ini bukan hanya misterius, tetapi juga mengundang pertanyaan. Apa sebenarnya Waringin Pitu? Apakah ini sebuah kerajaan baru yang lahir dari puing-puing Majapahit? Ataukah hanya sekadar sebutan simbolik yang syarat makna politik? Sebagian peneliti dan pemerhati sejarah menyebut Waringin Pitu sebagai Majapahit kedua. Istilah ini tidak muncul begitu saja. Ada dugaan bahwa setelah keruntuhan pusat Majapahit di Trowulan, para bangsawan dan keturunan kerajaan tidak serta-merta hilang. Mereka berpencar ke berbagai daerah, terutama ke wilayah Timur Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di antara mereka, ada yang disebut berusaha membentuk aliansi baru, sebuah federasi yang dikenal sebagai Waringin Pitu. Nama Waringin atau Beringen mengandung makna sebagai pohon besar, tempat bernaung. Sementara Pitu atau 7 bisa merujuk pada jumlah daerah atau kekuatan yang bersatu di bawah panji yang sama. Apakah ini berarti Waringin Pitu adalah bentuk baru dari Majapahit, atau justru hanya simbol harapan untuk membangkitkan kejayaan lama? Sayangnya, bukti-bukti tentang keberadaan Waringin Pitu sangat terbatas. Tidak banyak catatan sejarah resmi yang membahasnya secara mendalam. Sebagian besar hanya terselip dalam bait-bait naskah kuno yang samar dan penuh interpretasi. Hal ini membuat Waringin Pitu menjadi teka-teki yang memikat, sekaligus menantang. Ia seperti bayangan yang berjalan di belakang Majapahit, tidak pernah benar-benar terlihat, tapi juga tak bisa diabaikan. Nama Waringin Pitu menyimpan lapisan makna yang kaya dan penuh simbolisme. Dalam bahasa Jawa, Waringin merujuk pada pohon beringin, pohon besar yang sering dianggap suci, menjadi lambang perlindungan, kekuatan, dan keteguhan. Beringin juga dikenal sebagai tempat berkumpul, pusat dari sebuah komunitas. Bahkan dalam konteks kerajaan, ia bisa dimaknai sebagai simbol kekuasaan yang menaungi rakyatnya. Sementara itu, kata Pitu berarti 7, angka yang dalam tradisi Jawa memiliki makna spiritual dan simbol keseimbangan. Maka, Waringin Pitu bisa diartikan secara sederhana sebagai beringin 7, namun tentu bukan hanya sekadar itu. Beberapa ahli sejarah dan peneliti budaya percaya bahwa nama ini bukan hanya sebutan puitis, tetapi sebuah kode politik. Waringin Pitu diyakini sebagai simbol dari 7 kekuatan atau pusat kekuasaan yang muncul setelah runtuhnya Majapahit. Setelah pusat pemerintahan Majapahit di Trowulan melemah dan akhirnya jatuh, banyak bangsawan, adipati, dan penguasa lokal yang dulunya berada di bawah naungan Majapahit mencoba mempertahankan sisa-sisa pengaruh dan warisan kerajaan besar itu. Mereka kemudian membentuk semacam konfederasi atau persekutuan. Aliansi ini mungkin tidak bersifat sentralistik seperti Majapahit, tetapi lebih sebagai koalisi kekuatan regional yang masih berpegang pada nilai-nilai
hukum dan budaya Majapahit. Dalam konteks ini, angka 7 dalam Waringin Pitu diyakini merujuk pada 7 kerajaan kecil atau wilayah kekuasaan yang menjadi bagian dari aliansi tersebut. Beberapa hipotesis menyebut wilayah seperti Blambangan, Panarukan, Lumajang, Pasuruan, Malang, dan daerah timur lainnya di Jawa sebagai bagian dari konstelasi ini. Bahkan, ada yang menyebut pengaruhnya meluas hingga ke Bali dan Lombok, tempat para keturunan Majapahit melanjutkan tradisi Hindu-Buddha yang telah mengakar sejak lama. Aliansi ini diduga menjadi bentuk perlawanan halus terhadap ekspansi kerajaan-kerajaan Islam yang sedang berkembang di pesisir utara Jawa, terutama Kesultanan Demak. Namun, Waringin Pitu bukanlah kerajaan dalam arti konvensional. Ia tak punya satu raja utama, melainkan dipimpin oleh sekelompok penguasa lokal yang bekerja sama secara politik dan militer. Konsep ini mirip dengan sistem konfederasi, di mana keputusan besar diambil bersama-sama dan kekuasaan tidak terpusat pada satu individu. Justru disinilah letak kekuatannya. Jika Majapahit dahulu runtuh karena perebutan tahta, Waringin Pitu mencoba menghindari kesalahan itu dengan membagi kekuasaan secara kolektif. Meskipun terdengar ideal, minimnya catatan tertulis membuat kebenaran tentang Waringin Pitu masih menjadi misteri. Ia lebih sering hidup dalam legenda dan tradisi lisan daripada dalam prasasti atau babat yang terstruktur. Namun, nama itu sendiri dengan kesan agung dan makna mendalam cukup untuk menunjukkan bahwa Waringin Pitu bukan sekadar bayangan dari masa lalu. Ia adalah simbol harapan, sebuah percobaan terakhir untuk mempertahankan identitas budaya Majapahit di tengah arus perubahan zaman. Keruntuhan Majapahit bukan terjadi dalam sekejap. Ia adalah proses panjang yang berlangsung selama puluhan tahun, ditandai oleh konflik internal, perebutan tahta, dan melemahnya kendali pusat terhadap wilayah-wilayah kekuasaannya pada abad ke-15. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mulai kehilangan arah. Perseteruan antar bangsawan, perpecahan dalam keluarga kerajaan, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru di pesisir utara Jawa membuat pengaruh Majapahit semakin tergerus. Situasi ini dimanfaatkan oleh Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, yang mulai menancapkan pengaruhnya ke wilayah yang sebelumnya berada dalam orbit Majapahit. Demak, dengan kekuatan militernya yang semakin solid dan dukungan para pedagang pesisir yang telah memeluk Islam, mulai menguasai satu persatu wilayah strategis. Beberapa kota pelabuhan penting seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya perlahan-lahan berpindah tangan. Majapahit yang dulunya berjaya kini berada dalam posisi bertahan. Serangan demi serangan dari Demak serta desakan dari dalam memaksa para bangsawan Majapahit mencari jalan untuk menyelamatkan sisa-sisa kejayaan mereka. Di tengah kekacauan itu, muncul semangat untuk menyatukan kekuatan yang tersisa. Banyak bangsawan dan prajurit Majapahit yang tidak ingin tunduk pada kekuasaan baru. Mereka menyingkir ke arah timur ke daerah-daerah seperti Blambangan, Panarukan, Lumajang, bahkan hingga ke Bali. Tempat-tempat ini menjadi benteng pertahanan terakhir bagi mereka yang masih setia pada budaya dan tradisi Majapahit. Disinilah benih-benih Waringin Pitu mulai tumbuh. Aliansi yang kemudian disebut sebagai Waringin Pitu diyakini lahir dari upaya para penguasa lokal yang berasal dari keturunan Majapahit untuk mempertahankan struktur kekuasaan lama. Mereka membentuk semacam persekutuan politik dan militer, tidak lagi berpusat di satu kota seperti Trowulan, tetapi tersebar di beberapa wilayah yang masih relatif aman dari pengaruh Demak Blambangan. Misalnya, menjadi salah satu pusat penting karena lokasinya yang strategis di ujung timur Jawa dan kuatnya pengaruh Hindu yang bertahan di sana. Bali pun menjadi tempat perlindungan terakhir bagi para Brahmana dan bangsawan Majapahit yang menolak Islamisasi. Perpecahan yang terjadi justru melahirkan suatu bentuk persatuan baru. Tidak ada lagi satu raja tunggal, tetapi ada semangat kolektif untuk mempertahankan warisan leluhur. Nama Waringin Pitu mulai muncul sebagai simbol dari aliansi 7 wilayah yang bersatu dalam semangat Majapahit. Meskipun tidak memiliki struktur pemerintahan sekuat Majapahit dahulu, Waringin Pitu tetap menjadi perwujudan dari upaya rekonsolidasi dan perlawanan terhadap arus perubahan politik dan budaya yang melanda.
Jawa Sorted, kelahiran Waringin Pitu, adalah titik balik yang penting dalam sejarah pasca Majapahit. Ia bukan hanya bentuk perlawanan terhadap kekuatan baru, tetapi juga simbol dari keteguhan mempertahankan jati diri. Di tengah kegelapan zaman peralihan, Waringin Pitu berdiri sebagai harapan terakhir bagi para pewaris kejayaan lama setelah keruntuhan Majapahit. Para pengikut setianya tak langsung hilang di telan sejarah. Mereka menyebar ke berbagai wilayah, mencari tempat baru untuk melanjutkan warisan budaya dan sistem pemerintahan yang telah lama mereka anut. Salah satu wilayah yang menjadi tujuan utama adalah kawasan yang kini dikenal sebagai Tapal Kuda, mencakup daerah Gember, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi. Wilayah ini tidak hanya jauh dari pusat kekuasaan baru seperti Demak, tetapi juga memiliki kondisi geografis yang mendukung untuk bertahan dan berkembang. Dengan pegunungan, sungai besar, serta garis pantai yang strategis, banyak ahli sejarah menduga bahwa disinilah pusat kekuasaan Waringin Pitu tumbuh dan berkembang. Tapal Kuda dikenal sebagai daerah yang cukup unik secara budaya. Ia merupakan percampuran antara budaya Jawa, Madura, dan Bali, serta memiliki banyak tradisi lokal yang mengandung unsur-unsur Hindu-Buddha, suatu jejak yang jelas menunjuk ke masa Majapahit. Di beberapa desa di wilayah ini, masyarakat masih mempertahankan upacara dan kepercayaan yang sangat kental dengan nilai-nilai lama. Selain itu, terdapat pula banyak situs kuno yang menyimpan potensi keterkaitan dengan kerajaan masa lalu, mulai dari candi, petilasan, hingga makam-makam tua yang dikeramatkan dan dipercaya sebagai tempat peristirahatan tokoh penting dari masa lampau. Salah satu wilayah yang sering disebut dalam kaitannya dengan Waringin Pitu adalah Blambangan, sebuah kerajaan Hindu terakhir di Jawa yang bertahan hingga abad ke-18. Blambangan dipercaya merupakan kelanjutan langsung dari Majapahit, atau setidaknya bagian dari Federasi Waringin Pitu itu sendiri. Dari segi letak, Blambangan sangat strategis karena menjadi gerbang antara Jawa dan Bali, dua wilayah yang sama-sama menjadi tempat pelarian para bangsawan Majapahit. Cerita rakyat Banyuwangi pun banyak yang berkisah tentang peperangan, pelarian raja, dan kerajaan-kerajaan kecil yang bersatu melawan musuh besar dari barat. Sebuah narasi yang bisa saja merupakan refleksi dari perjuangan aliansi Waringin Pitu melawan ekspansi Kesultanan Demak di daerah Jember dan Bondowoso. Juga ditemukan beberapa situs yang belum banyak dieksplorasi secara arkeologis, namun diyakini memiliki nilai sejarah tinggi. Banyak nama desa yang mengandung unsur Maja, Pahit, Jati, atau Gajah, sebuah indikasi yang mengarah pada ingatan kolektif terhadap Majapahit dan tokoh-tokohnya. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat setempat memiliki silsilah yang diyakini bersambung hingga ke keluarga bangsawan zaman Majapahit. Walau belum ada bukti arkeologis yang mutlak mengidentifikasi lokasi pasti pusat pemerintahan Waringin Pitu, petunjuk yang tersebar di Tapal Kuda menjadi mozaik yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Kombinasi antara legenda lokal, struktur sosial, dan jejak arsitektur kuno menjadikan wilayah ini kandidat kuat sebagai jantung dari kerajaan bayangan yang mencoba bangkit dari reruntuhan Majapahit. Di antara hutan, sawah, dan pegunungan di timur Jawa, mungkin masih tersisa jejak langkah para pewaris kejayaan yang menolak untuk dilupakan. Waringin Pitu bukanlah sebuah kerajaan tunggal seperti Majapahit dengan satu pusat kekuasaan yang absolut. Sebalik, ia diyakini sebagai bentuk aliansi politik yang unik, sebuah federasi dari 9 penguasa yang bersepakat untuk bersatu di bawah satu panji tanpa mengorbankan kedaulatan masing-masing. Struktur ini sangat menarik karena menunjukkan model pemerintahan yang jarang dibahas dalam sejarah Nusantara. Para raja atau adipati yang tergabung dalam Waringin Pitu diyakini berasal dari berbagai wilayah sisa Majapahit di Jawa Timur dan Bali yang masih setia pada nilai-nilai lama dan berusaha mempertahankan warisan leluhur di tengah arus perubahan zaman. 9 raja dalam Waringin Pitu kemungkinan besar tidak memerintah dalam satu struktur hierarkis tunggal. Mereka bekerja dalam sistem kesetaraan politik di mana keputusan penting diambil secara musyawarah dan tidak ada satu pihak yang mendominasi secara penuh. Ini menjadi kontras dengan sistem monarki absolut Majapahit yang pada akhirnya justru tumbang karena konflik perebutan tahta.
Model Waringin Pitu memberi ruang bagi semua pemimpin untuk tetap berkuasa di wilayahnya masing-masing, namun tetap bersatu ketika dihadapkan pada ancaman eksternal seperti ekspansi Kesultanan Demak atau tekanan dari kerajaan lain yang sedang naik daun. Keterlibatan Bali dalam struktur Waringin Pitu juga menjadi poin penting. Setelah kejatuhan Majapahit, Bali menjadi salah satu tempat persembunyian bagi para bangsawan dan Brahmana Majapahit yang tidak menerima Islamisasi. Di sana, mereka melanjutkan tradisi Hindu dengan kuat, bahkan sampai sekarang. Kemungkinan besar, Bali memiliki peran penting dalam aliansi ini sebagai penyedia dukungan budaya dan spiritual. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa dalam praktiknya, Bali dan wilayah-wilayah di Jawa Timur saling berkirim utusan dan menjalin pernikahan antar keluarga bangsawan untuk memperkuat ikatan politik dan darah. Dalam struktur ini, Meiji, raja memiliki tanggung jawab strategis. Ada yang mengatur urusan militer, diplomasi, pertahanan wilayah laut, dan lainnya. Tidak ada satu tokoh yang tampil sebagai pemimpin mutlak, namun kemungkinan besar ada satu tokoh sentral yang dihormati karena keturunannya dari garis utama Majapahit. Tokoh ini mungkin berfungsi sebagai penengah, juru runding, atau pemimpin seremonial, tapi tidak memiliki kuasa penuh seperti raja sebelumnya. Struktur 9 raja dalam satu bayangan ini bisa dianggap sebagai cikal bakal bentuk konfederasi di Nusantara. Sebuah sistem pemerintahan kolektif yang dibentuk berdasarkan kesamaan nilai, sejarah, dan ancaman bersama. Dalam konteks politik modern, ini bisa dilihat sebagai langkah awal menuju konsep persatuan tanpa harus menghilangkan identitas lokal masing-masing pihak. Waringin Pitu, dengan segala misterinya, memperlihatkan bahwa para leluhur kita telah mencoba berbagai bentuk pemerintahan yang kompleks dan adaptif terhadap perubahan. Di tengah badai peralihan zaman, mereka berusaha menciptakan harmoni dari perpecahan, membangun kekuatan dari serpihan masa lalu yang belum sepenuhnya runtuh. Sebagaimana kerajaan atau aliansi manapun dalam sejarah, Waringin Pitu pun tidak luput dari konflik internal dan tekanan eksternal yang perlahan menggerogoti fondasi persatuannya. Meskipun dibentuk atas semangat mempertahankan warisan Majapahit, realitas politik dan kepentingan pribadi para pemimpin di dalamnya menciptakan celah-celah perpecahan yang sulit dihindari. 9 raja atau adipati yang menjadi bagian dari aliansi ini memiliki wilayah, kekuatan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Di atas kertas, mereka sepakat untuk bersatu, namun dalam praktiknya, persaingan, kecemburuan, dan pertentangan ambisi tak bisa dielakkan. Intrik politik menjadi bagian dari dinamika internal Waringin Pitu. Beberapa penguasa merasa lebih layak untuk memimpin aliansi karena memiliki darah keturunan langsung dari Majapahit. Sementara yang lain ingin mempertahankan otonominya sepenuhnya tanpa campur tangan pihak lain. Ketidaksepakatan mengenai arah kebijakan bersama, pembagian wilayah pengaruh, hingga pengaturan pernikahan politik antar keluarga bangsawan memicu ketegangan yang kian hari kian sulit diredam. Dalam beberapa catatan lisan dan legenda lokal, diceritakan adanya peristiwa pengkhianatan di antara para penguasa. Bahkan beberapa adipati disebut-sebut sempat diam-diam bersekutu dengan pihak luar demi keuntungan pribadi. Di saat yang bersamaan, tekanan dari luar terus meningkat. Kesultanan Demak yang saat itu menjadi kekuatan baru di Jawa semakin agresif memperluas pengaruhnya dengan kekuatan militer yang terorganisasi dan didukung oleh semangat penyebaran Islam. Demak mulai mengirimkan ekspedisi militer ke wilayah-wilayah yang dianggap masih dalam pengaruh Hindu-Buddha. Beberapa anggota Waringin Pitu sempat melakukan perlawanan sengit, namun tidak semua wilayah mampu bertahan. Ada yang tunduk secara politik, ada pula yang menyerah karena tekanan ekonomi atau karena tidak mendapat dukungan dari sesama anggota aliansi. Selain Demak, kerajaan-kerajaan kecil Jawa Timur yang tidak tergabung dalam Waringin Pitu pun mulai memanfaatkan keretakan aliansi ini. Persaingan dagang, perebutan wilayah perbatasan, dan keinginan untuk merebut pengaruh menjadi pemicu konflik horizontal antar kerajaan kecil. Waringin Pitu yang sejak awal bersandar pada kesatuan simbolik dan bukan struktur militer yang kuat, lambat laun mulai kehilangan daya cengkeramnya. Beberapa wilayah yang dulunya setia pun akhirnya memilih jalan sendiri atau tunduk pada kekuasaan baru yang menjanjikan stabilitas dan keamanan.
Ketidakmampuan untuk menyatukan visi ditambah tekanan dari luar menjadi alasan kuat mengapa Waringin Pitu tidak bertahan lama dalam catatan sejarah formal. Ia tak pernah benar-benar menjadi kerajaan besar seperti Majapahit, melainkan lebih mirip dengan bara yang menyala sesaat sebelum padam. Namun demikian, jejak-jejaknya tetap hidup dalam cerita rakyat, tradisi, dan situs-situs kuno yang tersebar di wilayah timur Jawa dan Bali. Meskipun tak bertahan sebagai entitas politik, Waringin Pitu adalah simbol perlawanan terakhir terhadap arus zaman dan saksi bisu dari upaya mempertahankan warisan di tengah dunia yang sedang berubah cepat. Meski tak tercatat terang dalam sejarah resmi, jejak Waringin Pitu masih bisa ditemukan dalam lapisan budaya dan memori kolektif masyarakat di wilayah timur Jawa. Di tanah Banyuwangi dan Blambangan, suku Osing yang dianggap sebagai keturunan langsung masyarakat Majapahit masih mempertahankan tradisi dan budaya leluhur yang syarat dengan simbolisme kerajaan lama. Upacara adat seperti kebo, keboan, dan sebelang bukan sekadar ritual, tapi juga menjadi media pewarisan cerita dan nilai-nilai lama, yang beberapa di antaranya diyakini berasal dari masa Waringin Pitu. Situs-situs purbakala juga tersebar di wilayah tapal kuda, mulai dari petilasan, makam leluhur, hingga bangunan suci yang menyerupai pura seperti yang ada di Bali. Di beberapa desa, bangunan suci tersebut dihiasi dengan arca-arca dan motif khas Hindu-Buddha yang kuat, seakan menjadi pengingat akan masa ketika para pelarian Majapahit menetap dan membangun kehidupan baru. Beberapa arsitektur pura di Banyuwangi bahkan memiliki gaya yang nyaris identik dengan pura kuno di Bali, menandakan hubungan spiritual dan budaya yang erat. Simbol kerajaan seperti naga, surya Majapahit, dan pohon beringin masih banyak ditemui dalam ukiran rumah, batik lokal, maupun lambang daerah. Semua ini adalah fragmen sejarah yang masih hidup, walau seringkali tak disadari sebagai bagian dari warisan Waringin Pitu. Di balik ketidaktahuan itu, sesungguhnya masyarakat Osing dan penduduk lain di wilayah timur Jawa Tengah menjaga sesuatu yang besar, memori dari satu aliansi kerajaan yang pernah mencoba menyalakan kembali cahaya Majapahit dalam kegelapan zaman. Sejarah Waringin Pitu nyaris tak pernah muncul di buku pelajaran, Museum Nasional, atau narasi besar sejarah Nusantara. Padahal, ia adalah babak penting dalam transisi dari era Hindu-Buddha ke era Islam. Dari kerajaan besar seperti Majapahit ke kekuatan-kekuatan lokal yang berjuang mempertahankan identitas. Pertanyaannya, mengapa jejaknya begitu samar? Salah satu alasannya mungkin karena minimnya bukti tertulis yang tersisa. Sebagian besar naskah kuno yang memuat petunjuk tentang Waringin Pitu, seperti para raton dan cerita lisan daerah, tidak mendapat tempat sebagai sumber utama dalam penulisan sejarah modern yang cenderung mengutamakan kronik tertulis yang jelas dan terstruktur. Namun, ada kemungkinan lain yang lebih kompleks. Sejarah resmi Indonesia, terutama sejak era kolonial hingga kemerdekaan, banyak dibingkai dalam narasi Islamisasi, modernisasi, dan nasionalisme. Dalam kerangka ini, aliansi seperti Waringin Pitu yang mempertahankan struktur politik Hindu-Buddha pasca Majapahit tidak sesuai dengan arus besar narasi tersebut. Ia menjadi semacam anomali, bagian dari sejarah yang tak sepenuhnya dihapus, namun cukup diabaikan agar tidak mengganggu narasi dominan. Kini, jejak Waringin Pitu masih bisa diraba dalam budaya, mitos, dan simbol-simbol lokal. Tapi, apakah cukup hanya menjadi cerita pinggiran? Atau mungkinkah ia adalah sisa terakhir dari mimpi besar Majapahit yang berusaha menyala kembali dalam bayangan pohon beringin dan 9 kekuasaan yang bersatu? Mungkin tersimpan jawaban yang belum sepenuhnya terungkap. Waringin Pitu, warisan yang terlupakan atau justru disengaja untuk dilupakan? Itulah sekelumit kisah tentang Waringin Pitu, sebuah nama yang mungkin tak banyak dikenal, namun bisa jadi adalah potongan terakhir dari puzzle besar sejarah Nusantara. Apakah ia benar-benar Majapahit kedua, ataukah hanya bayangan yang tertelan waktu? Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa cerita ini menggugah, jangan ragu untuk berbagi, menyukai, dan berkomentar. Karena siapa tahu dari perkikopan kecil kita hari ini akan lahir kesadaran baru tentang jati diri bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mawas diri
dan jangan lelah mencari makna.